Saat ini, dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Perkembangan wabah virus corona di tanah air kian mengkhawatirkan. Katakan saya membaca headline koran Kompas hari ini bahwa Indonesia kritis corona. Kasusnya secara global ini angkanya ada di 2,3 juta. Kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini merupakan virus jenis baru dari coronavirus dan ditemukan pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, China. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi setelah menyerang hampir seluruh negara di dunia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Kok bisa ya virus ini menyebar sampai ke seluruh dunia? Well, virus ini menyebar melalui tetesan liur atau droplet ketika seorang yang terinfeksi batuk atau bersin dan secara tidak sengaja itu terhirup oleh orang di sekitarnya. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui benda-benda yang pernah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Misalkan, gagang pintu. Gagang pintu itu disentuh oleh seseorang yang kemudian seseorang itu menyentuh mulut dan hidungnya, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terinfeksi virus corona. Lalu, bagaimana virus ini menyerang sistem pernapasan kita? Mekanisme dari masuknya virus ini ke dalam tubuh kita dimulai ketika kita tidak sengaja terkena ludah atau percikan ludah dari seseorang yang terinfeksi virus corona. Percikan ludah itu kemudian secara tidak sengaja kita hirup dan masuk ke dalam paru-paru kita. Virus ini memiliki 3 bagian utama, yaitu paku protein, RNA, dan perisai lemak. Paku protein dari virus ini akan menempel pada protein AC2. Virus ini perlahan-lahan akan masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, virus ini akan melepaskan RNA-nya untuk menginfeksi inti sel agar kemunculan virus ini tidak terdeteksi oleh imun kita. Sel yang sudah terinfeksi ini akan melepaskan jutaan virus dan akan memenuhi paru-paru kita. Sistem imun kita akan langsung merespon dan akan berusaha menghancurkan virus-virus tersebut. Namun, virus ini dapat menginfeksi sistem imun kita dan membuat sistem imun kita menyerang imun yang lain, sel hidup, dan bahkan virus itu sendiri. Akibatnya, tubuh kita menjadi mudah terinfeksi bakteri, pneumonia, dan kita bisa saja terserang radang paru-paru. Namun, jika imun kita dalam kondisi yang prima, maka imun kita akan bisa mengatasi virus-virus tersebut. Lalu, apakah orang yang sudah sembuh bisa kambuh lagi penyakitnya? Jawabannya bergantung pada sistem imun orang tersebut. Seperti yang aku jelaskan tadi, apabila sistem imun orang tersebut kuat, maka orang tersebut akan susah untuk terinfeksi virus itu lagi. Namun, apabila sebaliknya, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terinfeksi virus ini lagi. Terus, bagaimana ciri-ciri orang yang terinfeksi virus ini? Ada beberapa gejala yang akan muncul dari hari ke hari apabila seseorang itu terinfeksi virus corona. Hari pertama, seseorang yang terinfeksi biasanya akan mengalami beberapa gejala seperti demam, batuk kering, nyeri otot, kelelahan, bahkan mual hingga diare. Pada hari ke-8, biasanya pasien akan mengalami sindrom pernapasan akut atau penumpukan cairan di paru-paru. Jika di hari ke-10, kondisi orang tersebut semakin memburuk, maka orang tersebut harus dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis. Di hari ke-17 hingga hari ke-21, rata-rata pasien akan pulih kembali. Namun, perlu diketahui juga, ada beberapa kasus yang dimana orang yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan gejala sama sekali. Ada 3 metode yang digunakan untuk tes COVID-19. Yang pertama ada PCR, yang kedua ada rapid test, dan yang ketiga ada TCM. Ya itulah. Yang pertama, PCR, ya itulah. PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah partikel virus pada tubuh. Metode ini dilakukan dengan cara menyekat bagian hidung atau belakang tenggorokan yang tujuannya untuk mengambil sampel liur dari
pernapasan bagian bawah. Kelemahan dari metode ini adalah untuk melihat hasilnya, kita memerlukan waktu yang cukup lama karena sampel tadi harus dibawa ke laboratorium terlebih dahulu. Yang kedua, ada rapid test. Rapid test merupakan sebuah alat yang dikembangkan oleh pengusaha Indonesia dan memiliki lisensi edar di beberapa negara. Rapid test ini digunakan untuk mendeteksi imunoglobin dalam tubuh. Hasil dari tes ini akan muncul 15 menit setelah pengecekan dan tes ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, kelemahan dari metode ini adalah sering memberikan hasil false negatif. False negatif adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang terinfeksi, tubuhnya tidak membentuk antibodi sehingga alat ini memberikan hasil yang negatif, padahal orang tersebut positif. Yang ketiga ada TCM. TCM atau tes cepat molekuler merupakan metode yang sering dilakukan untuk pasien TBC. Metode ini menggunakan antigen sebagai bahan tesnya dan menggunakan mesin-mesin khusus yang saat ini sudah tersebar di beberapa rumah sakit di Indonesia. Hasil dari metode ini bisa dilihat kurang dari 2 jam dan tidak perlu lagi melakukan pengecekan di laboratorium. Nah, dari ketiga metode tersebut, yang paling bisa dikatakan efektif untuk mendeteksi virus corona adalah metode PCR. Kenapa? Karena setelah dilakukannya rapid test dan hasilnya positif, maka akan dilakukan lagi tes PCR untuk menentukan apakah orang tersebut positif atau tidak. Paham kan? Jadi, sampai di sini dulu ya guys video pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada yang ingin dibahas, topik yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Hope you enjoy this video. I'm Aris Sudana and signing out and bye-bye guys. Oh ya, stay at home, jangan keluar rumah. Stay at home. Di rumah, hashtag di rumah aja dulu. Bye-bye guys.